Induksi elektromagnetik. Magnet dapat menimbulkan listrik. Magnet dapat menimbulkan listrik dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Ørsted. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Artinya, listrik dapat menimbulkan magnet. Pada perkembangan selanjutnya, Michael Faraday membuktikan hal lain bahwa perubahan medan magnet dapat juga menimbulkan arus listrik. Artinya, magnet menimbulkan listrik. Dalam suatu percobaan sederhananya, listrik dihasilkan dengan menggerakkan keluar masuk magnet dalam sebuah kumparan. Magnet batang bergerak perlahan ke arah kanan atau masuk kumparan, maka jarum galvanometer bergerak naik perlahan. Magnet batang yang telah masuk perlahan keluar dan jarum galvanometer perlahan turun. Magnet diam posisi seperti dalam gambar dan jarum galvanometer diam. Faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi. Besar GGL induksi bergantung pada 3 faktor, yaitu A. Kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet, B. Jumlah lilitan, C. Jumlah medan magnet. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Generator. Generator dibedakan menjadi 2, yaitu generator arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC, disebut juga alternator. Baik generator AC maupun generator DC memutar kumparan di dalam medan magnet tetap. Cara kerja generator. Ketika kumparan sejajar dengan arah medan magnet atau membentuk sudut 0 derajat, belum terjadi arus listrik dan tidak terjadi GGL induksi. Pada saat kumparan berputar perlahan-lahan, arus dan GGL beranjak naik sampai kumparan membentuk sudut 90 derajat. Saat itu, posisi kumparan tegak lurus dengan arah medan magnet. Pada kedudukan ini, kuat arus dan GGL induksi menunjukkan nilai maksimum. Selanjutnya, putaran kumparan terus berputar, arus dan GGL makin berkurang. Ketika kumparan membentuk sudut 180 derajat, kedudukan kumparan sejajar dengan arah medan magnet, maka GGL induksi dan arus induksi menjadi 0. Putaran kumparan berikutnya, arus dan tegangan mulai naik lagi dengan arah yang berlawanan. Pada saat membentuk sudut 270 derajat, terjadi lagi kumparan berarus tegak lurus dengan arah medan magnet. Pada kedudukan kuat arus dan GGL induksi menunjukkan nilai maksimum lagi, namun arahnya berbeda. Putaran kumparan selanjutnya, arus dan tegangan turun perlahan-lahan hingga mencapai 0 dan kumparan kembali ke posisi semula hingga membentuk sudut 360 derajat. Dinamo. Dinamo dibedakan menjadi 2, yaitu dinamo arus searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Prinsip kerja dinamo. Memutar kumparan dalam medan magnet atau memutar magnet dalam kumparan, bagian dinamo yang berputar disebut rotor, dan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Contoh alat pembangkit listrik arus bolak-balik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Transformator atau trafo. Ada 2 terminal, yaitu terminal input dan terminal output. Terminal input pada kumparan primer, sedangkan terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Bagian utama transformator. 1. Inti besi berlapis. 2. Kumparan primer. 3. Kumparan sekunder. Macam-macam transformator.
Transformator atau trafo dibagi menjadi dua, yaitu 1. Trafo step up, 2. Trafo step down. Untuk keterangan lebih lanjut, tekan tombol berikut. 1. Trafo step up. Trafo step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan A. Trafo ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Jumlah lilitan primer lebih sedikit dibandingkan lilitan sekunder. B. Tegangan primer lebih kecil dibandingkan tegangan sekunder. C. Kuat arus primer lebih besar dibandingkan kuat arus sekunder. 2. Trafo step down. Trafo step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Jumlah lilitan primer lebih banyak dibandingkan pada jumlah lilitan sekunder. B. Tegangan primer lebih besar dibandingkan tegangan sekunder. C. Kuat arus primer lebih kecil dibandingkan pada kuat arus sekunder. Transformator ideal. Besar tegangan dan kuat arus pada trafo bergantung pada banyaknya lilitan. Hubungan lilitan primer dan sekunder dengan tegangan primer dan tegangan sekunder dirumuskan sebagai berikut. Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vp sama dengan tegangan primer, Vs sama dengan tegangan sekunder, Np sama dengan jumlah lilitan primer, Ns sama dengan jumlah lilitan sekunder. Trafo dikatakan ideal jika tidak ada energi yang hilang menjadi kalor, yaitu ketika jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder. Hubungan antara tegangan dan kekuatan arus pada kumparan primer sekunder dirumuskan dengan Wp sama dengan Ws. Vp dikali Lp dikali T sama dengan Vs dikali Lp dikali T. Jika kedua ruas dibagi T, diperoleh rumus Vp kali Vp sama dengan Vs dikali Ls. Vp per Vs sama dengan Ls per Ls. Dalam hal ini, faktor V kali L adalah daya atau P, transformator. Persamaan transformator ideal. Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns, di mana Vp sama dengan tegangan primer, Vs sama dengan tegangan sekunder, Np sama dengan jumlah lilitan primer, Ns sama dengan jumlah lilitan sekunder, Ip sama dengan kuat arus primer, Is sama dengan kuat arus sekunder. Selesai. Selamat, Anda telah menyelesaikan bab ini.